Saya akan membahas iman New Age versus iman dinamis. Saya tulis buku Beyond the Secret karena buku The Secret, Rhonda Byrne versi New Age ini menantang saya untuk menyelidiki Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai iman yang sesungguhnya? Musuh iman sejati hari ini datang dari filsafat zaman baru yang dikemas dengan begitu menarik dan positif. Sehingga tanpa disadari banyak orang Kristen menerimanya sebagai kebenaran. Gerakan zaman baru atau New Age Movement adalah sebuah gerakan kepercayaan yang berdasar pada filsafat ketimuran seperti India dan China. Nah, inti dari pengajaran New Age apa? Menjadikan manusia berkuasa sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Ini yang ditawarkan iblis kepada manusia, dan betapa bodohnya manusia percaya akan tawaran iblis. Ini kayak orang jual obat gitu ya. Iblis menawarkan satu kemungkinan kamu akan menjadi seperti Allah, padahal iblis itu sendiri gagal untuk menjadi Allah. Paham New Age itu adalah begini, saudara. Tuhan adalah segala yang ada dan kita semua adalah Allah. Karena manusia adalah Allah, maka manusia dapat menentukan tujuannya sendiri dan mendapatkan apapun yang dia inginkan selama dia yakin. Nah, apakah ada kata kamu adalah Allah itu ada di Alkitab? Jawabannya iya, ada sih. Nah, lalu apa bedanya dengan pernyataan New Age ini? New Age itu mencoba menyingkirkan Allah dari hidup manusia. Nah, itu tujuan New Age. Karena di balik New Age ini adalah iblis yang bertujuan untuk menyingkirkan kita dari Allah dan menjadikan diri kita Allah, sementara iblis gagal untuk menjadi Allah atau mengambil posisi Allah. Lalu kemudian dia membodohi manusia bahwa manusia bisa menjadi seperti Allah, gitu kan? Nah, ini adalah doktrin dasar daripada New Age. Jadi tujuannya adalah menjadikan manusia itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan ketika manusia menganggap dirinya sebagai Tuhan, ini yang paling dibenci oleh Tuhan, bukan? Ya, tujuan iblis satu aja. Dia mau jadi saingannya Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Dia mau jadi saingannya Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Nah, mari kita mulai lihat praktek-praktek dari pandangan New Age. Saudara bisa mendapatkan banyak sekali pandangan New Age itu di dalam buku-buku self-help, buku-buku menolong diri sendiri, atau buku-buku motivasi. Itu banyak sekali, saudara bisa jumpai ide-ide daripada New Age. Nah, ide-ide New Age ini memang positif, sehingga berasa kayak rohani ya. Tapi mari kita lihat, perbedaannya memang agak tipis. Tetapi nanti kita lihat akan perbedaannya bukan sekedar tipis, perbedaannya langit dan bumi, ya. Oke, misalnya pernyataan-pernyataan power statement mereka yang lift up, mengapresiasi diri manusia seperti Tuhan adalah pernyataan there is no limit. Tidak ada batas. Sebetulnya manusia itu didesain dengan limit-limit. Ya, manusia itu didesain dengan batas-batas. Nggak ada, no limit itu nggak ada. Kita semua ini ada batas-batasnya. Jadi istilah unlimited itu bukan istilah yang biblical. Ya, kecuali kasih yang tidak terbatas, kasih Allah. Ya, tetapi potensi manusia itu limit. Potensi yang unlimited itu hanya satu, Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ketika there's no limit, itu pernyataan yang salah, tidak tepat, tidak biblical. Jadi ini penting karena banyak praktek iman sekarang, praktek imannya New Age. Nah, kita belajar ini, kita perlu evaluasi diri kita, ya. Yang sangat terkenal buku-buku daripada buku-buku yang berjudul If You Think You Can, saudara, itu banyak sekali buku-buku yang ditulis Andre Carnegie, Dale Carnegie,
Ya, if you think you can, you can. Apa yang Anda pikirkan Anda bisa lakukan, akan Anda dapat lakukan. Oke, ada kebenaran juga dari statement ini. Tapi sekali lagi, New Age mencoba menggiring orang kepada pikiran sebagai kekuatan. Saya ulangi, pikiran sebagai kekuatan yang menciptakan atau pikiran menjadi Tuhan. Nah, saya juga ajarkan ini, ya. Saya ajarkan ini di True Metanoia. Saudara yang sudah ikut kelas True Metanoia akan dapat memahami lebih jelas. Menurut mereka, pikiran manusia itu bersifat magnetis dan memiliki frekuensi. Pikiran dikirim ke alam semesta dan menarik semua hal yang serupa. Oke, perhatikan. Saya ngajarin di True Metanoia ada 3 kekuatan penciptaan. Yang ketika kita gunakan kekuatan itu bisa terjadi, bisa terwujud sesuatu. Contoh, if you think, ya, apa yang Anda pikirkan, itu bisa atau kemungkinan atau dapat menjadi sesuatu. Kedua, apa yang Anda lihat terus-menerus juga bisa kemungkinan Anda dapatkan. Yang ketiga, apa yang Anda katakan terus-menerus kemungkinan bisa Anda dapatkan. Nah, tapi saudara perhatikan. Saya selalu menjelaskan itu adalah kekuatan yang memungkinkan sesuatu terjadi, kuasa penciptaan. Contoh, mobil yang diciptakan yaitu kekuatan pikiran. Ini bukan sekedar positive thinking, ya, tetapi sebuah ide yang kemudian diwujudkan. Pikiran itu ada imajinasinya, apa yang dilihat di dalam imajinasinya itu diwujudkan, ya kan? Nah, ada tidak firman Tuhan yang berkata kekuatan pikiran, kekuatan imajinasi, dan kekuatan perkataan? Ada, nanti kita akan belajar nanti di minggu depan. Tapi mari kita lihat dulu bahwa bedanya apa sih? Bedanya nanti akan lebih jelas di kemudian. Tapi di sini adalah bahwa mereka menganggap kita dapat menciptakan apapun dengan pikiran kita. Baik positif, baik negatif. Nah, metanoia, bedanya apa dengan pikiran versi New Age? Versi iman dunamis itu adalah metanoia. Kalau di sini, saudara, pikiran New Age, iman New Age ini adalah mengandalkan pikiran sesuka-sukamu mau mikir apa. Itu bisa terjadi. Tetapi iman dunamis mengajarkan kita cara berpikir metanoia, yaitu perjalanan untuk merubah pikiran kita dimulai dari hati kita, diri kita, cara hidup kita, ya, bagaimana kita meninggalkan kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Bedanya dengan New Age mengambil pikiran-pikirannya hanya dari atmosfer bumi. Saya ulangi, New Age melatih orang mengambil pikiran dari atmosfer bumi. Tetapi metanoia melampaui cara berpikir itu. Karena metanoia adalah berpikir begitu rupa. Roma 12 ayat 3. Carilah dan pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, ini pikiran Kristus. Jadi perhatikan ini bedanya. Bedanya kalau si New Age ini menggiring kita untuk berpusatkan pikiran kita. Paham? Ya kan? Tetapi iman dunamis menggiring kita untuk mengenakan pikiran Kristus. Udah ketemu bedanya di sini? Acungi jempol yang ngerti, nggak paham? Yang ngerti tolong acungi jempolnya. Kalau orang gunakan pikiran natural saja sudah luar biasa. Apalagi kita mengenakan pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus adalah pikiran yang mengenal kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Perbedaan yang signifikan antara praktek iman New Age dan iman dunamis adalah iman New Age
berfokus kepada aku, keinginanku. Jadi dia mengimani keinginannya. Iman dinamis fokusnya adalah dia, keinginan Tuhan. Yang dia imani adalah keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Roma 12 berubah oleh pembaruan budimu, metanoia. Kita harus mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena iman kita adalah berpikir begitu rupa sesuai dengan pikiran Kristus, pikiran yang mengenal apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi dasar iman kita bukan kepada keinginanku, apa yang aku mau percayai, tetapi kepada keinginan Tuhan atau selaras sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Sampai di sini saudara semakin jelas? Boleh acungi jempolnya? Oke. Apa konsep imanku selama ini udah benar? Dan apakah praktekku juga tepat? Nah, perhatikan, ini misi daripada si iblis. Lagi-lagi iblis itu tujuannya adalah menjadi pesaing Tuhan, dan iblis itu mau nyakitin hati Tuhan. Saya ulangi, iblis itu mau menjadi pesaing Tuhan dan mau nyakitin hati Tuhan. Strategi setan itu nggak berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan nanti sampai Yesus datang tetap sama. Ada 4 dusta iblis sejak semula. Dustanya yang pertama, engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, ini saudaraku, ya kan, membangun keangkuhan dalam diri manusia. Keangkuhannya apa? Aku adalah Allah. Waduh, siapa? Ada yang lawan. Tidak ada yang dapat menyaingi aku. Tidak ada yang dapat melebihi aku. Aku adalah Allah. Yang kedua, engkau pasti tidak akan mati. Keangkuhan yang muncul dalam diri manusia adalah aku memutuskan tujuan akhir hidupku sendiri. Yang ketiga, propaganda iblis, ya, dari sejak semula. Engkau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Keangkuhan yang timbul dalam diri manusia apa? Aku menentukan moralku sendiri. Tidak ada yang baik dan jahat. Baik dan jahat itu bergantung pada aku. Kalau aku bilang itu baik, itu jahat, itu jahat. Ini adalah relatif. Nah, saudara tahu hari ini ada namanya moral yang relatif, kebenaran yang relatif. Artinya itu tergantung manusianya. Selama manusianya nganggap itu baik, benar, ya sudah itu baik dan benar. Walaupun orang lain bilang, enggak itu salah. Nah. Kamu bilang salah, aku bilang ini baik, ini benar. Nah, ini yang ditawarkan iblis. Inilah keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis di dalam diri manusia. Yang keempat, matamu akan terbuka. Keangkuhan yang timbul dalam diri manusia adalah apa? Aku memiliki semua pengetahuan yang kubutuhkan. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, iblis tidak berubah. Ya. Ya, strateginya, dustanya tetap sama. Dia mau membuat manusia hidup dalam keangkuhan karena memang dia adalah angkuh. Sebetulnya dia mencoba untuk memunculkan Allah-Allah. Dia gagal, dia mencoba memunculkan manusia menjadi Allah. Tujuannya adalah satu, menjadi pesaing Tuhan, membuktikan Tuhan itu gagal, Tuhan nggak becus jadi Allah, manusia bisa jadi Allah. Ide dasar ini terus kita lihat sekarang dalam teknologi yang dikembangkan, bertujuan untuk nyaingin Tuhan. Inilah keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis di dalam diri manusia. Nah, di sini saudara kita bisa sedikit mulai mendapatkan satu hubungan dengan pandangan tadi sebelumnya. Mengapa aku bermegah di dalam kelemahan? Keangkuhan tidak bisa menerima kelemahan. Hanya kerendahan hati yang bisa menerima kelemahan. Itulah sebabnya Tuhan sangat membenci kesombongan. Di dalam kesombongan ada keangkuhan. Kesombongan itu adalah sikap tidak membutuhkan Tuhan. Bukan tidak mempercayai Tuhan ya. Tidak membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan
dirinya sendiri. Jadi kata bermegah di dalam kelemahan itu berbicara tentang seseorang yang hidup dengan iman, yang bergantung penuh pada kekuatan ilahi. Karena dia tahu, dia limit, dia terbatas. New Age berkata, no limit, nggak ada batas. Iman dunamis berkata, Tuhan yang tidak terbatas, aku terbatas.